Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Selamatkan Indonesia dengan cara ini. Surat terbuka ini saya tujukan langsung kepada Kepala Negara Republik Indonesia yang sah dan sesuai amanat undang-undang dan konstitusi, yakni Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ini juga saya tembuskan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Bapak Mahfud MD, Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dengan tembusan ke beberapa menteri, yakni Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Jika ada yang dirasa perlu ditembuskan, saya meminta dengan hormat kepada para penonton sekalian dan orang-orang terkait untuk meneruskannya. Karena bagi saya, saran ini rasanya cukup penting untuk hari depan Indonesia untuk lepas dari resesi ekonomi yang global, ditambah dengan bonus tahun politik yang saya rasa cukup meresahkan. Meresahkan mengingat banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan pencapresan tanpa melihat rekam jejak, hanya popularitas. Ini tentu sangat mengkhawatirkan, apalagi hari depan bangsa ini menjadi taruhannya. Jadi, latar belakang surat terbuka ini saya buat mungkin bisa disederhanakan menjadi dua faktor. Pertama adalah faktor potensi resesi global yang akan mungkin menghantam Indonesia. Kedua adalah faktor politik dalam negeri Indonesia yang begitu meresahkan. Untuk faktor pertama, potensi resesi global ini bukan sesuatu yang sifatnya main-main. Kita melihat potensi resesi global ini membuat banyak sekali isu-isu yang dilontarkan oleh segelintir kaum politisi di negara ini untuk mendiskreditkan dan membuat kesan bahwa pemerintah gagal membangun bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo dianggap gagal menanggulangi resesi dan pandemi yang berkepanjangan. Padahal kita tahu secara data yang sangat jarang didisrupsikan ke masyarakat, Indonesia termasuk negara terkuat yang paling tahan dampak pandemi. Banyak sekali berita-berita yang dilontarkan mengatakan kegagalan pemerintahan itu nyata. Meski data menyatakan bahwa Indonesia tetap bertumbuh, dampak sosial media dari kaum oposisi sangatlah tidak bisa dianggap enteng. Malah mereka memanfaatkan ini untuk mengangkat nama salah satu calon usungan yang berpotensi mengoyak-ngoyak tenun kebangsaan. Produk daur ulang Pilkada DKI Jakarta akan digunakan dalam skala nasional, justru oleh partai politik yang dulunya nasionalis. Tokoh-tokoh yang diusung kaum fundamentalis garis keras dijadikan jagoan. Apalagi kita melihat bahwa dampak ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya di DKI Jakarta rusak parah sejak pemimpin baru 2017 dilantik. Jadi Bapak Jokowi, izinkan saya untuk memberikan masukan yang sifatnya bisa dilakukan dengan sangat baik. Satu saja. Saya akan fokus ke satu masukan saja. Ini akan memberikan dampak yang sangat besar tentunya untuk hari depan Indonesia. Bapak Jokowi, segera memberikan sebuah gebrakan ekonomi. Ekonomi di Indonesia yang terancam resesi di tahun 2023 nantinya bisa diatasi jika Bapak melakukan hal ini. Kita tahu bahwa krisis yang akan membuat negara-negara di dunia ini resesi adalah krisis pangan dan energi. Krisis pangan dan energi menjadi dua sumber daya yang akan sangat langka karena kondisi peperangan Rusia dan Ukraina yang kian melebar. Perang yang panjang membuat banyak negara terdampak. Apalagi sekarang ini, kita tahu bahwa ekonomi dunia digerakkan oleh dolar Amerika. Kenapa harus dolar Amerika? Saya pun tidak tahu. Apa mungkin Bapak Jokowi memerintahkan jajaran bawahan untuk membeli energi dengan mata uang rubel Rusia? Jika ini dilaksanakan, hari depan Indonesia sangat cerah. Rusia bisa membuka pintu lebar-lebar untuk bisnis dan investasi di Indonesia, khususnya bidang energi. Setelah itu,
negara-negara besar lainnya seperti China akan menjadi sangat open dengan Indonesia. Dampak tak langsung lainnya adalah tentu Amerika yang akan membuat proxy war dengan cara memanas-manasi negara lain untuk tidak menyukai Indonesia. Namun begini Pak, kita sama-sama tahu bahwa Amerika ini adalah negara yang selama sejarah Indonesia berperan sangat negatif. Informasi-informasi seperti G30 SPKI yang diduga ditunggangi CIA sangatlah berseliweran. Saya kira dengan membeli energi dan gandum dari rubel, kita tidak sedang mencari musuh, melainkan murni untuk mendiversifikasi perdagangan saja. Jika Amerika melakukan proksi, saya kira itu hanya membuktikan bahwa Amerika adalah negara yang tidak dewasa. Amerika saat ini sudah meletakkan pion-pionnya sedikit ke depan di perpolitikan Indonesia. Saya berharap dengan menggerakkan membeli barang dengan rubel, pion-pion itu akan disikat satu persatu. Beberapa teman dekat Amerika yang ada di Indonesia sudah dalam tahap pencapresan. Jadi bagaimana Bapak Jokowi? Apakah masukan saya ini bisa diterima? Saya harap demikian. Demi Indonesia Raya. Merdeka!